Aku sudah punya orang yang kusuka. Jangan ganggu aku lagi. Ya, Meng Xiaobao, tidak ada cermin, setidaknya ada air kencing kan? Benar-benar mimpi kali? Iya, Ya, seperti itu. Coba lihat bayangan di air kencing ini kan badut? Lucu banget. gak apa-apa. Aku baik-baik saja. Laki-laki itu apa? Mulai sekarang aku akan menutup hati. Hai, Tuan. Kamu menyuruhku dengan alasan kerjasama. Menghubungi food blogger Nona Wanzi, tapi dia bilang ada urusan penting. Setelah itu tidak ada kabar. Terus menghubungi, aku harus mendapatkan dia. Sepertinya dia diberi obat. Tolong ada yang datang ke hotel bantu aku. Mas, ayo minum 1 gelas. Minum 1 gelas. Parah banget ya. Di reuni, aku nembak kakak Jiang. Gak cuma gagal nembak, malahan sama pria yang belum pernah kulihat aku tidur dengannya. Ikut aku sebentar. Kamu ngapain? Merampok di siang bolong? Tolong, ada yang melecehkan. Masih ada hukum gak? Pria ini makan apa sih? Ganteng banget ya. Cuma umurnya agak sedikit lebih tua. Namaku Huo Qingzhou. Kita bertemu lagi. Kamu siapa? Huo Qingzhou? Aku kenal pria tua ganteng begini? Om itu? Kamu coba lihat lagi dengan serius? Apa, salah orang? Aku rasa, di pantat orang dengan tanda lahir berbentuk hati, seharusnya aku tidak salah orang. Umurnya memang agak muda, tapi nggak apa-apa. Aku nggak keberatan. Kamu nggak keberatan apa? Kamu nggak keberatan? Aku kan masih pelajar. No. Nggak masalah. Kita bisa menikah dulu. Aku dari sekolahmu. Salah satu anggota Dewan Sekolah Kehormatan. Setelah itu mau lulus atau lanjut sekolah lagi, aku jamin kamu lancar banget. Semua ini, dengan usahaku sendiri, juga bisa kudapatkan. Kenapa aku harus menikah denganmu? Asal kamu mau menikah denganku, syaratnya bebas. Apapun boleh. Begini. 100. 10 juta, kurang 1 sen. Aku nggak jadi nikah. Om tua, pasti kamu kaget. Oke, nggak masalah. Aku tambah 0 lagi. Juga kartu tambahanku. Ambil semua. Aku tidak bercanda. Kok kamu serius? Sebenarnya, aku sudah suka sama orang. Nggak apa-apa. Kita bisa jalan dulu. Kalau aku nggak bisa mengubah hatimu, maka aku mundur. Ya ampun, ini kan CEO ganteng. Aku jadi tokoh utama novel. Enggak, ini terlalu mendadak. Aku rasa aku perlu pikir-pikir dulu soal malam itu. Anggap saja tidak terjadi apa-apa ya. Aku pergi dulu. Bye-bye. Apa kalian bisa berhenti memaksanya? Aku sudah menikah. Nanti aku bawa dia pulang untuk bertemu kalian. Dasar gadis kurang ajar. Berani tidak pulang semalaman? Cepat katakan, kemana kau pergi semalam? Dia tidak punya uang sebanyak itu, pasti dengan laki-laki lain, pergi main-main, ya? Sama seperti ibunya yang rendahan, punya bakat memikat laki-laki. Berani, ulangi lagi. Kau percaya aku akan merobek mulutmu?
Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Sudah besar, jangan berkelahi. Kalian berdua. Menyingkir. Xiao Bao ya, kakak juga peduli padamu. Omongan tidak enak didengar, jangan dimasukkan ke hati. Aduh, bagaimana ini? Beberapa hari lalu, para kreditur datang lagi menagih hutang. Kau juga tahu, selama ini, demi mengobati ibumu, keluarga kami sudah menghabiskan semua tabungan. Sekarang giliranmu berkontribusi. Yang bekerja sama dengan pabrik kita, Bos Wang itu, kau pernah bertemu. Bos Wang bilang, asal kau jadi selingkuhannya, dia akan memberikan 2 juta. Bayangkan, dengan 2 juta ini, biaya operasi dan perawatan ibumu pasti teratasi, kan? Begitu? Ada hal baik seperti itu? Hal baik, hal baik. Ayah, apa kau tahu masalah ini? Lalu kenapa kalian tidak menyuruhnya pergi? Dasar gadis kurang ajar, jangan minta muka. Dulu ayahmu membawamu saat hidup bersamaku, dia tidak punya uang sepeser pun, miskin dan tidak punya apa-apa, di luar masih punya banyak hutang. Kalau bukan karena aku membiayaimu selama ini, bisakah kau hidup sampai sekarang? Hari ini aku akan bicara keras di sini. Atau, kembalikan uang yang aku keluarkan untukmu selama ini semuanya, atau kau harus diam-diam pergi jadi selingkuhan Bos Wang. Bicara banyak, intinya minta uang kan? Berbelit-belit apa gunanya? Katakan, kau mau berapa? 5 juta. Kalau tidak bisa bayar, diam-diam tunggu Bos Wang datang menjemput. Kalau kau berani kabur, aku patahkan kakimu. Ini terlalu banyak. Hanya 5 juta kan? Aku telepon. Segera masuk rekening. Omong kosong. Kalian tunggu saja. Aduh, Tunggu. Perempuan itu benar-benar membalas pesanku. Janjimu padaku sebelumnya masih berlaku? Tentu saja. Aku mungkin agak kekurangan uang. Kau butuh berapa? Aku segera transfer. 5 juta loh. Kedengarannya sombong sekali ya. Apa itu cuma omong kosong? Nanti kamu akan tahu. Kamu, Jangan begitu. Kalau kamu benar-benar dapat 5 juta, aku akan sujud dan jilat sepatumu. itu kata-katamu sendiri. Iya, Kalau ingkar, pantatmu kena wasir. kamu. benar-benar 5 juta, beri aku. Wah, baru beberapa hari sudah punya uang sebanyak ini. Pasti ada pria yang membiayaimu ya? Dasar gadis kurang ajar. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Masih berapa lagi? Semua beri aku. Kamu benar-benar serakah ya? Hanya segini. Terserah kau mau atau tidak. Cepat beri aku. Semua beri aku. Dengar tidak? Semua beri aku. Dasar anak durhaka. Keluarga sudah membesarkanmu selama ini, dan kau hanya dapat segini? Itu sudah dianggap sedikit, kau tahu? Tadi siapa yang bilang kalau aku dapat uang? Dia akan sujud dan jilat sepatuku? Kamu, Cepat jilat. Jika orang ini tidak menepati janji, maka aku bawa uang ini pergi. Berhenti. Demi uang ini, kita tahan dulu amarah ini. Nanti ke depannya, kesempatan untuk balas dendam padanya banyak. Cepat. Sujud. Meng Xiaobao, kau benar-benar menyuruhku menjilat? Keterlaluan ya. Cepat jilat dong. Bukankah kau sendiri yang bilang? Cepat jilat. Ayah, lihat dia. Cepat jilat. Xiao Bao, kakakmu itu malu-malu. Jangan mempersulit dia. Kalau tidak bisa, ayah akan memberimu. Sudahlah. Kamu bangun. Uang sudah dikembalikan. Mulai hari ini, aku Meng Xiaobao beres dengan kalian. Penyakit ibuku, aku sendiri akan mencari cara untuk menyembuhkannya. Utang ayahku sudah aku lunasi. Ini, kita tidak akan berhubungan lagi selamanya. Tidak akan bertemu lagi. Xiao Bao, aku antar kamu. Istri dan putrimu kan ada di sana. Apa hubunganmu denganku? Cari tempat tinggal dulu, lalu sembuhkan penyakit ibu. Iri ya, kapan aku bisa naik mobil semewah ini? Tidak, kok, sepertinya agak familiar.
Nyonya muda, silakan naik. Hah? Nyonya muda? Aku... Tidak mungkin. Tidak mungkin. Naik. Oh. Senyumnya itu, kenapa aku jadi naik ya? Pak, itu. Kita mau kemana? Kita pulang bareng. Pulang-pulang kemana? Suami istri harus tinggal bersama. Pasti pulang ke rumah kita. Tapi ibuku baru saja operasi. Aku harus ke rumah sakit merawatnya. Operasi ibumu sukses. Mungkin perlu perawatan lebih. Aku sudah atur pesawat pribadi, mengantarnya ke sanatorium di Swiss. Setelah dia pulih sepenuhnya, kita jemput dia bersama. Aduh, malu sekali. Pasti mahal ya? Ada aku. Urusan uang. Jangan khawatir. Pulang. Sini. Tuan muda, Nyonya muda. Kenapa melongo? Ikut aku. Kayaknya aku beruntung deh, Pak. Makin dilihat makin ganteng. Ayo. Ini kamar tidurku. Ini ruang kerjaku. Ini kamar tamu. Kalau begitu, aku tidur di sini. Boleh kan, Pak? Mulai sekarang kamu adalah nyonya rumah. Mau tidur di mana aja terserah. King Wan. Tenanglah kamu di mana. Aku akan ke sana sekarang. Bagus ya, Pak Tua. Baru hari pertama nikah sudah selingkuh. Tadi masih membujukku. Sekarang mau ke orang lain. King Wan, King Zhu, kamu kenapa? King Zhu, apa kamu benar-benar akan menikah? King Wan, kamu tahu situasiku. Keluarga Huo tidak akan mengizinkan kita berdua. Aku tidak mau kamu menikah. King Wan, tenanglah. Tidak, aku tidak bisa tenang. King Zhu, setiap kali aku memikirkan, kamu akan bersama wanita lain, hidup bersama. Hatiku hancur. Maaf, King Wan. Aku sudah menikah. Dia istriku cium dan sentuh sedikit. Masuk akal, wajar, dan legal. Rasakan ini, pencuri anjing. Meng Xiaobao, kamu mau membunuh suamimu sendiri? Siapa suruh kamu diam-diam mengambil keuntungan dariku? Ini pembelaan diri yang sah. Malam ini malam pengantin kita. Kamu tidak datang menemuiku, jadi aku yang harus mencarimu. Kamu
Kamu pembohong besar. Kamu bilang, biarkan aku beradaptasi perlahan. Tidak kusangka secepat ini, sudah menunjukkan sifat serigala besarmu. Aku atas perilakuku tadi meminta maaf padamu. Aku berjanji, sebelum kamu punya keinginan sendiri, sama sekali tidak akan melakukan apapun hal yang melanggar batas. Aku pergi. Oh ya, gaun tidur ini sangat cantik. Astaga, tadi jantungku hampir melompat keluar. Bagaimana ini? Apa jangan-jangan aku akan pindah hati? Aku harus menahan diri. Selamat pagi, Nyonya. Halo, halo. Jangan sungkan. Ya ampun, ini kan cuma di drama. Baru ada adegan seperti ini. Tapi kenapa aku yang mengalaminya? Rasanya jadi Nyonya. Jangan sungkan. Jangan sungkan. Enak juga ya. Mana Om? Tidak. Pak Huo pergi kemana? Lapor, Nyonya. Tuan sedang berganti pakaian, silakan makan dulu, jangan tunggu dia. Mandi dan ganti pakaian juga? Bener juga, makin tua pria, makin suka dandan ya? Nyonya, lewat sini. Sini. Nyonya dan Tuan datang khusus untuk melihat Anda. Mereka sebentar lagi sampai. Bukan, anak kalian yang memohon untuk menikahiku. Kenapa jadi seperti aku, yang menggoda dia? Ayolah, aku ini warga negara yang baik. Aku ayah King Zhou. Nona, aku tanya satu hal. Apakah kamu sudah dewasa? Tenang ayah, namanya Meng Xiaobao, usianya 21 tahun. Tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua. Nona, menikah itu hal besar. Apakah keluargamu tahu? Apa pendapat mereka? Hei, gimana aku menjawab? Tolong beri aku jawaban dong. Jangan khawatir, aku akan urus. Aku akan menanganinya. Hanya kamu yang punya mulut? Aku sedang bertanya padanya. Lagi pula, sekarang kita sudah suami istri. Urusannya adalah urusanku juga. Kalau dia bilang, sama saja denganku bilang. Tak taunya dia bisa membelaku kalian sekeluarga. Jangan-jangan cuma acting. Nak, keluarga kita Huo bukan sembarang keluarga. Meskipun ayahmu tidak setuju kau dengan Shen itu. Tapi jangan gegabah begini. Pernikahan bukan main-main. Untung kalian belum ambil surat nikah. Semua masih bisa diperbaiki. Sudah terlambat. Kenapa? Istriku. Dia hamil. Apa? Hei istri, ku tambahkan beberapa bantal untukmu. Biar nggak pegal punggung. Iya. Hamil. Pegal-pegal begini. Kaki kram. Siapa juga yang nggak bisa acting? Ini kan skenario dari Pak. Kalau ada masalah, saya nggak tanggung jawab. Aduh. Hamil itu adalah hal yang baik. Xiaobao masih muda belum punya pengalaman. Nggak boleh capek-capek. Kings Hao, kau ini benar-benar kenapa nggak bilang dari dulu? Coba lihat. Atau begini, Xiaobao kita pindah ke rumah besar. Pembantu di sana sangat berpengalaman merawat ibu hamil. Baik. Setuju, ayo cepat hari ini saja. Xiaobao, Tidak usah bu. Rumah tua itu ramai dan bising. Istriku tentu tinggal denganku lebih baik. Nanti kuatur semuanya. Bapak dan ibu, tak usah khawatir. Biar dia urus sendiri. Ayo. Dadah bapak ibu. Berani-beraninya pura-pura hamil. Ya ampun, ini semua si pria tua Huo King Show yang kasih ide jelek. Aku nggak ada urusan. Jadinya begini, malah pura-pura hamil. Kenapa nggak bilang aja, aku anak haram yang terbuang? Baiklah,
Aku lihat, nanti kau kasih anak dari mana kedua orang tua itu. Kau ini, Aku transfer 2 juta buat jerih payahmu. kau ini sungkan sekali. Kita kan suami istri, ngomong uang-uang. Gini, kedepannya ada kerjaan begini. Kau laku aja, aku siap sedia. Hei, bos, jumlah pengikutmu sebagai food blogger ini sudah tembus 10 juta. Kapan mau live streaming dengan wajahmu? Tidak mungkin nampilin wajah, yang diutamakan adalah bakat pribadi. Ya, tutup teleponnya. Tuan Jiang, 99 pesan belum dibaca. Hei, bocah nakal, ngapain kamu ketawa sendiri? Hah? Siapa ini? Beri aku. Dewiku. Hei, lihatlah. Pengikutnya sudah jutaan tapi tidak mau menunjukkan wajah. Pasti ada masalah dengan penampilannya. Shu Hao, dengarkan aku. Aku tidak keberatan kamu punya idola. Aku juga tidak keberatan kamu pacaran. Tapi, selebgram yang dibuat-buat seperti ini tidak bisa diterima di keluarga kita. Paman. Kalau ini, aku harus menegurmu. Kamu tidak bisa karena dia seorang selebgram, lalu berprasangka buruk padanya. Apalagi, Wanziku juga punya bakat nyata. Ah, sudahlah. Dengan orang tua sepertimu, tidak bisa diajak bicara. Ulangi sekali lagi. Tidak. Tidak apa-apa. Aku peringatkan kamu. Jika kamu masih keras kepala seperti ini, aku akan memberitahu ayahmu. Jangan. Aku kesini justru untuk menghindari ayahku, makanya aku lari ke tempatmu. Aku tidak akan menonton lagi, oke? Paman, kemarin main game semalaman, capai sekali. Aku tidur dulu ya. Tolong tutup pintunya. Selebgram ini meskipun memakai topeng, tapi kenapa terasa akrab? Perasaan ditolak oleh kakak Jiang belum hilang. Sekarang malah main sandiwara dengan paman. Aku benar-benar punya bakat jadi perempuan nakal. Ah, kamu. Siapa yang suruh kamu masuk? Kamu tidak mengunci pintu, bagaimana aku tahu ada orang atau tidak? Wow, kamu tadi sengaja kan? Bos besar malah mengintip gadis mandi. Ini melanggar hukum. Aku lihat istriku sendiri. Melanggar pasal apa? Baik, kamu tadi sengaja mengintip aku mandi sekarang tidak mau mengaku ya? Tunggu saja. Ada orang tidak? Tuan besar malah bertingkah mesum di sini. Kalau tidak patuh lagi. Lain kali bukan hanya ciuman semudah ini. Kamu menipuku lagi. Bukannya sudah janji sebelum aku punya keinginan sendiri, tidak akan melakukan tindakan yang melanggar? Syaratnya, kamu harus patuh. Mulai hari ini, tidak ciumanku adalah hukuman rumah untukmu. Layani. Paman. Liu pelayan. Siapa perempuan di samping pamanku? Itu Tuan dan Nyonya. Nyonya. Sejak kapan aku punya bibi? Beberapa siswa, sungguh semakin keterlaluan. Siapa yang memberi kamu keberanian, berani datang terlambat berulang kali? Kamu kira sekolah ini milikmu? Maaf, Bu Guru. Pagi ini di rumah sakit ibuku, ada masalah. Alasan kalau tidak mau datang, jangan datang lagi ya, Bu Guru.
Beberapa orang tidak tahu malu, temperamennya besar, mungkin 2 hari lagi berani membantah guru. Ayah suka kekerasan dalam rumah tangga ibu, kandungnya juga tidak baik. Pepatah bilang, atap miring, tiang pun ikut miring. Kamu pikir bisa punya sopan santun apa? Ya, Berani kamu ulangi ucapanmu tadi. Ulangi? Kenapa? Anak yang tidak punya orang tua, apa kamu mau pukul aku? Ayo, pukul aku. hei, apa yang kamu lakukan? Darah. Kamu? Apa? Xiaobao kenapa? Siapkan mobil, pergi ke Anda. Berani-beraninya lawan aku? Om, kenapa baru datang? Meng Xiaobao, apa aku suruh kamu berdiri? Jangan kira ada orang tua yang membelamu, kamu bisa seenaknya. Aksar, sekarang, jongkok lagi, ini belum selesai. Kamu tidak apa-apa? Menghukum siswa tanpa alasan yang jelas. Kamu sebagai kepala sekolah, kelihatannya sudah cukup, ya? Dr. Chen nanti, untuk Meng Xiaobao, kami lakukan pemeriksaan menyeluruh. Kalau sampai sehelai rambutnya hilang, aku akan membuat orang ini membayarnya. Bukan kamu siapa? Berani-beraninya kamu pukul pimpinan sekolah? Ini melanggar hukum, aku akan melaporkanmu. Lanjutkan bicara. Semua orang melihatnya, Meng Xiaobao, yang duluan pukul orang sampai hidungnya berdarah. Orang tua teman sekelas itu bilang, asalkan Meng Xiaobao mau minta maaf secara terbuka, mereka bisa tidak menuntut secara perdata, kalau tidak, dikeluarkan dari sekolah. Omong kosong. Padahal Liu Rui yang duluan memakiku anak yatim piatu yang tidak punya sopan santun, makanya aku pukul dia. Dia pantas dipukul. Ada apa ini? Tuan Huo, Anda datang tanpa memberitahu. Kami tidak menyambut dengan baik Anda. Ada apa ini? Kepala sekolah. Meng Xiaobao, kami, pertama, dihina oleh teman sekelas, lalu dihukum oleh kepala sekolah. Kami, Xiaobao, Ini? urus sendiri. Anda tenang saja. Saya pasti akan untuk Meng Xiaobao kita menegakkan keadilan. Kamu masih lihat apa? Tidak pantas sebagai guru besok, kamu tidak perlu datang. kepala sekolah itu ayah Liu Rui. Diam kamu. Tuan Huo, maaf sudah merepotkan Anda datang jauh-jauh. Terima kasih, ini semua karena kami tidak cakap. Bagaimana kalau Anda duduk dulu istirahat? Tidak usah. Ingat wajah ini, namanya Meng Xiaobao. Jagalah dia di sekolah nanti. Kalau dia kenapa-kenapa, aku akan buat seluruh sekolahmu kacau balau. Tuan Huo, Rasa dilindungi itu enak ya. Seumur hidup baru kali ini ada yang membelaku. Aku sepertinya agak tertarik. Paman, hari ini berkat bantuan Paman, Bagaimana cara berterima kasih padaku? bukankah itu hanya hukuman? Ayo, aku tahan. Bukankah itu hanya ciuman? Tidak akan kehilangan daging. Kepala kecilmu memikirkan apa lagi? Apakah ada lubang? Aku ingin masuk ke dalam. Malu sekali. Anak kecil, utamakan belajar.
Paman, kau tidak marah aku merepotkanmu. Kita adalah suami istri, jangan katakan hal seperti itu lagi. Ini untukmu. Carilah waktu. Suruh seseorang menemanimu belanja untuk melengkapi lemari pakaian. Kamu sekarang bukan hanya Meng Xiaobao tetapi juga istriku, Huo Qingzhou. Pria tua ini mengeluh tentang pakaianku. Membuatnya malu. Padahal sudah pantas. Ternyata benar, ini adalah jurang generasi akibat usia. Tapi uang, kalau diberi, ambil saja. Pikirkan apa? Tidak ada. Terima kasih, Paman. Aku pasti akan banyak berbelanja. Pasti tidak akan membuatmu malu. Sedang apa? Lagi apa? Lagi main internet. Om, kamu pasti nggak tertarik, kan? Aku nggak ganggu kamu ya. Aku main di samping aja. Kamu nggak nyaman sama aku ya? Nggak juga sih. Wanzi, hadiah untuk 10 juta pengikut. Bisa lihat wajahmu, aku penasaran wajahmu seperti apa. Kamu akhir-akhir ini nggak live lagi. Bahkan Yah dan Karnaval pun, nggak ada tempat. Ini orang gila lagi deh. Ngeri banget. Untung Om nggak tahu identitas internetku. Aku pergi tidur dulu ya. Xiaobao. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Kalau uangnya kurang, Cukup. Yang kemarin belum habis. kalau kurang, bilang sama saya. Iya. Tenang saja. Pergi kerja. Memang perhatian pria tua. Ada kehangatan. Ada kekuatan. Kok lihat jalan sih? Maaf ya, Kak. Maaf, HP-nya nggak rusak kan? Kalau ada kerusakan, saya ganti rugi sepenuhnya. HP nggak rusak. Kamu nggak usah ganti. Wallpaper HP ini. Kenapa? Itu gambar internet. Bukan. Itu foto ibu saya. Orang lain nggak punya foto ini. Kak, kamu bercanda kan? Foto ibuku kok ada di HP orang lain? Iya nih, foto ibumu kok ada di HP orang lain? Itu kamu. Kak, aku mau kuliah. Aku pergi dulu. Ternyata Wanzi adalah dia. Tomat kecil ini yang jadi kuncinya. Salad sayur hari ini. Kita perkenalkan sampai sini dulu ya. Sudah lewat jam 12. Teman-teman, kalau begitu kita off dulu ya. Bye-bye. Meng Xiaobao, ternyata Wanzi yang selama ini kucintai adalah kamu. Xiaobao, tunggu. Maaf, sebelumnya aku salah. Sekarang aku ingin mendekatimu. Beri aku kesempatan, boleh? Tidak usah. Itu berarti aku terlalu terburu-buru. Ada apa dengan dia? Bukannya dulu dia tidak suka aku? 2 hari ini kok tiba-tiba banyak yang suka. Semuanya datang. Xiaobao, ada masalah besar. Xiaobao, ada masalah besar. Ada apa? Ada yang menyebar gosip tentangmu di forum sekolah. Katanya kamu mencari pria kaya. Katanya dia kaya dan berpengaruh, tua, jelek, dan botak, dan dia memberimu banyak uang. Lihat saja.
Orang di dalam mobil tidak terlihat jelas. Mengapa mereka bilang dia tua dan jelek? Pendek dan botak? Paman itu tampan loh. Itu intinya itu merusak reputasimu. Xiao Bao, butuh bantuan? Urusanku sendiri, aku bisa selesaikan sendiri. Lagi pula, orang benar tak takut bayangan miring. Kakak Jiang, ada yang bisa kubantu? Kamu laki-laki, selalu cari masalah dengan perempuan, ada gunanya. Kakak Meng Xiaobao bukan anak kecil. Dia sering pamer, dulu dia sering mengganggumu, ini aku membantumu menanganinya. Apa aku perlu bantuanmu? Sepertinya kamu tidak mengerti kata-kataku. Mulai hari ini, urusan Meng Xiaobao adalah urusanku. Kau mengerti? Kakak dia benar-benar bermasalah. Jangan tertipu olehnya. Urus urusanmu sendiri, jangan terlalu peduli orang lain. Kakak Jiang, apakah kakak membelaku? Dia menyatakan cinta padaku hari itu, jangan-jangan itu benar. Apa yang terjadi? Xiao Bao, yang kamu suka. Bagaimana kamu tahu aku suka ini? Sudahlah, kamu makan saja. Tentang yang kemarin kubicarakan, bagaimana pertimbanganmu? Apa? Kamu tidak serius kan? Xiao Bao, aku serius, aku benar-benar suka kamu. Ya ampun, kenapa pujaan hati berubah pikiran? Kenapa dia tidak ubah pikiran sebelum aku menikah? Senior, belum sempat mempertimbangkan. Bagaimana kalau tunggu aku pertimbangkan dulu, baru ku bilang. Tidak usah buru-buru. King Zhou, kenapa menantu perempuanku belum datang? Aku khawatir sekali. Sebentar lagi. Nenek, ini Xiao Bao. Halo nenek, Xiao Bao manis sekali. Kemari, ini hadiah pertemuan dari nenek. Jangan ditolak ya. sangat berharga. Cepat pakai. Cantik Xiao Bao, maaf merepotkanmu. Aku dengar dari King Zhou, kamu masih sekolah, kalian sudah sepakat tidak mengadakan upacara sebelum lulus. Tapi tenang saja, setelah kamu lulus keluarga Huo kami, pasti akan mengadakan pernikahan yang meriah. Tidak apa-apa, nenek. Paman baik padaku. Baik, ini rumahmu. Kamu bermain sendiri di sini, ya King Zhou. Antar aku istirahat, berdiri sebentar. Kakiku sudah tidak kuat. Tunggu aku kembali ya. Kukira siapa, ternyata adikku yang tidak sopan ya. Pesta ulang tahun Nyonya Tua Huo. Juga kamu, si gadis desa nakal yang bisa datang? Bagaimana aku datang? Urusanmu apa? Siapa yang menyuruhmu makan?
Meskipun aku tidak tahu siapa yang kau dekati, tapi pernikahanku dengan Tuan Shen sudah ditentukan. Jangan macam-macam dengannya. Wajah pucat itu kelihatannya bukan orang baik. Lagi pula urusan kalian berdua, aku malas campur tangan. Kau memang tidak bisa berkata baik. Ini, bukankah ini liontin pusaka keluarga Huo? Itu Nyonya Huo yang diberikan kepada istri cucunya. Benda itu kenapa ada di lehermu? Beliau sekarang memberikannya padaku. Bagus sekali. Karena kau sendiri yang datang padaku untuk membantu keluarga Huo mengambil kembali liontin itu, maka kerjasama keluarga Shen dan Huo pasti akan segera terwujud. Omong kosong, pasti kau yang mencurinya. Sebaiknya kau sadar diri. Lepaskan segera. Benda semahal ini bukan untuk orang rendahan sepertimu, yang mampu memakainya. Dasar perempuan murahan, berani-beraninya kau. Lepaskan aku! Apa yang terjadi di sini? Mereka bertengkar. Kenapa jatuh? Astaga, Orang-orang, tangkap pencuri ini dan bawa keluar. siapa yang percaya? Halo, kali ini dia. Dia yang bodoh. Sungguh, aku bukan yang pertama memukul. Sakit? Sakit. Hampir dicekik sampai mati. Untung, aku kuat. Kalau tidak, kau akan kehilangan istri muda. Paman, ada yang mau mencuri harta keluargamu? Hal ini kau urus atau tidak? Orang-orang. Suruh pembantu antar kau ke kamar dulu. Oh, Tuan Huo, wanita itu bernama Meng Feixue. Dia kakak tiri dari Nyonya muda. Kali ini dia dan Tuan Shen datang ke pesta ulang tahun. Nyonya tua juga ingin bekerja sama dengan keluarga Huo dalam proyek Chengnan. Usir mereka keluar. Dan batalkan semua kerjasama antara Huo dan Shen. Baik. Silakan Nona Meng pergi dari sini. Tuan Huo, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Jangan mandi dulu ya 2 hari ini, untuk cegah infeksi. kalau begitu aku tidur dulu ya. Di rumah nenek cuma ada 1 kamar tamu malam ini. Mau kemana? Kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai. Boleh kan? Kalau di rumah nenek tidak tidur 1 ranjang gampang ketahuan. Dasar anak nakal, kamu bangun. Dasar anak nakal, Xiao Bao masih kecil, belum ngerti. Kamu sudah tua begini, masih saja ceroboh. Cicit yang belum lahir ini, kalau kenapa-napa, kamu jual diri pun tak cukup buat ganti rugi. Aku salah apa sih, Nek? Kamu bilang kamu ngapain? Laki-laki sejati tahan beberapa bulan aja, kenapa sih? Xiao Bao, kalian cepat tidur ya, nenek nggak ganggu lagi. Ingat, jangan biarkan laki-laki nakal ini sentuh kamu. Iya. Biar aman. Kita batas jelas ya. Banyak omong. Kenapa aku begini? Kenapa selalu ingin dekat-dekat dengannya? Bu, tebak apa? Sepertinya Meng Xiaobao benar-benar sudah menemukan. Pria tua macam apa? Kudengar pria tua itu jelek dan tua, dan botak lagi. Benar-benar demi uang. Dia rela melakukan apa saja. Kamu yakin?
Di sekolah sudah heboh soal ini, dan di forum sekolah, ada foto pria tua itu juga, dan entah bagaimana dia berhasil menyusup pesta ulang tahun Nenek Huo. Keluarga Huo entah kenapa membatalkan semua kontrak dengan keluarga Shen. Ah, itu parah sekali. Lalu bagaimana nasib keluarga Shen setelah ini? Menyakiti hati keluarga Huo, keluarga Shen. Pasti tidak lama lagi bangkrut. Tidak bisa. Pertunanganmu dengan keluarga Shen harus ditunda dulu. Jangan terburu-buru. Bagaimana jika keluarga Shen benar-benar bangkrut? Kamu menikah dengan mereka. Itu sama saja dengan tidak punya apa-apa. Tolong panggilkan Meng Xiaobao, si gadis nakal itu. Suruh dia pulang makan. Buat apa dia dipanggil makan? Aku jijik padanya. Masa iya aku merawatnya selama ini sia-sia? Berhenti sedekat ini. Takut orang lain tidak tahu kalau dia menjemputku, ya? Pria tua itu memang harus selalu melawan aku. Tidak peduli sama sekali perasaanku yang difitnah orang. Meng Xiaobao. Meng Xiaobao. Malam ini, ibuku menyuruhmu pulang makan. Masa aku pergi kalau kamu suruh? Aku kan punya harga diri. Oh iya, katanya kita putus hubungan selamanya. Keluargamu semua demensia ya? Meng Xiaobao, jangan tidak tahu diri, kamu harus pulang malam ini. Lepaskan aku. Xiaobao. Butuh bantuan? Kakak Jiang. Butuh bantuan? Kakak Jiang. Kakak Jiang, kebetulan sekali. Untuk berterima kasih, karena sudah bantu aku mengembalikan buku, malam ini kita makan bareng yuk. Kalau aku bisa dekat dengan Jiang Shuhao yang kaya raya itu masih peduli sama Shen yang hampir bangkrut, buat apa? Meng Fei Shue, bukannya kamu yang bilang ajak aku makan? Kamu sibuk banget, kamu sibuk, masih bisa? Aku? Ini hal kecil, jangan sungkan. Xiaobao. Hal yang aku bicarakan terakhir kali. Bagaimana pertimbanganmu? Kakak, kita masih ada urusan, kamu sibuk dulu saja. Mulai sekarang, Meng Xiaobao adalah orangku. Kalau kamu berani ganggu Xiaobao, akan kubuat kau tahu rasanya. Aduh, dulu nggak ada yang suka. Sekarang semua datang. Gimana dong aku? Bilang kok kamu akrab banget sama Jiang Shuhao, kamu kasih dia apa sampai dia begitu? Mana aku tahu? Kalau kamu tahu, tolong kasih tahu aku. Kamu, Meng Xiaobao. Ikut aku. Kamu sakit ya? Kalau sakit, berobat, kapan aku bilang mau ikut kamu? Ibuku menyuruhmu pulang makan malam ini, jangan tidak tahu terima kasih. Terus kenapa? Kamu akan segera tahu. Mau apa? Ada apa di sana? Cepat lihat. Ada apa dengan dua orang ini? Ada apa? Mereka bertengkar? Apa yang terjadi? Ada apa ini? Meng Xiaobao, bagaimanapun aku kakakmu, bagaimana kau bisa karena aku menasihatimu menjaga diri lalu memukulku? Bukankah ini Meng Xiaobao yang cari suami kaya? Itu dia, itu dia. Dia sendiri dipelihara pria tua sudah sekarang malah memukul orang. Sungguh tidak tahu malu. Ayo lapor polisi. Dia terlalu sombong, tidak tahan lagi. Ya, lapor polisi. Lapor polisi, lapor polisi. Halo, polisi. Ini gedung kuliah pertama Universitas An. Ada orang yang dibully di sini. Kalian urus atau tidak? Ya ampun, si pembawa masalah ini kok datang lagi? Pak Li, akulah korbannya. Dia yang pertama memukul, aku bahkan tidak membalas, kalian harus menegakkan keadilan. Hukum dia, si pembuli ini. Aku membuli kamu? Kamu yakin mau memperpanjang masalah? Kamu, jangan banyak alasan. Om, kok datang? Wah, Pak Huo,
Anda datang? Siapa pembulinya? Jelas dari video. Orangnya saya bawa dulu. Pak Huo, Xiao Bao adalah adikku. Mau membawanya kemana? Kalian saling kenal? Tidak jelaskan padanya tentang hubungan kita? Kalau sampai Meng Feishui keluarga pengisap darah itu tahu, aku menikah dengan orang seperti Om, pasti jadi gila. Jangan sampai merepotkan Om. Om, hubungan kita perlu dijelaskan pada orang luar macam dia. Kamu, Masuk akal, ayo. Meng Xiaobao, kamu bajingan. Kamu, lebih baik pikirkan dulu bagaimana menjelaskan video ini. Peraturan kampus di Anda, apa kamu lupa? Pulang dan tulis ulang 10 kali, kalau tidak selesai, tidak boleh ikut kelas. Mengerti. Si brengsek ini bikin aku menulis peraturan sekolah semalaman Meng Xiaobao, hari ini aku harus menghabisi kamu. Meng Xiaobao masih belajar mati-matian? Yang mulai duluan yang murahan. Jangan paksa aku memaki kamu. Lihatlah, apa ini? Ini dari kakak Jiang undangan pesta yang diselenggarakannya. Beberapa orang. Beberapa, jangan sampai ngiler karena iri ya. Apa yang kamu ketawakan? Kalian yang seperti anggur masam kata orang anggur itu masam. Aku akan memanjakanmu sekali ini. Bagaimana kamu punya? Kakak Jiang tidak kekurangan uang. Setiap siswa diundang. Kamu pikir kamu istimewa? Lucu sekali. Ku lihat tingkah lakunya, seperti merak yang membuka ekornya, benar-benar mengira kakak Jiang bisa menyukainya. Siapa tahu kakak Jiang adalah putra konglomerat, bukan sembarang kucing dan anjing bisa dikejar, setidaknya lihat diri sendiri. Iya. Kak, ayo kita minum segelas. Xiao Bao, sini. Kak aku. Aku di sini saja cukup. Xiao Bao. Kamu tidak minum alkohol kan? Aku minum ini saja cukup. Oh, makan. Kuaci enak, mau makan semangka? Kak Jiang cerah dan tampan pria besar. Di satu sisi, dia adalah cinta pertamaku. Di sisi lain, dia adalah paman yang serba bisa. Ya ampun, aku benar-benar tidak ingin memilih. Om, Xiao Bao. Ini pamanku. Astaga, Perkenalkan dulu, ini paman saya. Bagus, Meng Xiaobao, dulu aku meremehkanmu. Menyuruhku datang setelah kerja, hanya untuk menghadiri pestamu. Atau ada maksud lain? Paman, aku hanya ingin memperkenalkan Xiao Bao padamu. aduh mati aku. Tidak perlu bertemu lagi dengan orang yang pura-pura bodoh juga percuma. Xiao Bao, kamu mau kemana? Mengembalikan baju. Kakak senior, kamu ada waktu besok? Aku ingin mengundangmu nonton film. Meng Xiao Bao, karena sudah memilihmu, mataku tidak akan melihat orang lain. Baru saja tadi, masih ngobrol dan tertawa dengan Meng Xiaobao. Kenapa harus dia? Meng Xiaobao, dasar perempuan jalang, semua hal baik diambil olehmu, aku pasti akan membuatmu malu.
Kamu ngapain ikut? Keponakanku udah nungguin kamu di dalam. Aku nggak tahu Kak Jiang itu keponakanmu. Kak Jiang? Panggilannya mesra banget ya. Kalau aku... Om. Ku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau enggak, aku akan pakai hukuman keluarga. Panggil. Panggil aku apa? Suami. Apa hubunganmu dengan keponakanku? Dia kakak kelasku. Itu saja. Menurutku nggak sesederhana itu. Aku paham kamu, dan lebih paham lagi tentang keponakanku. Dia suka sama kamu. Kamu juga iya enggak. Bukan begitu. Orang yang kamu bilang suka sebelumnya. Jangan-jangan dia kan? Itu dia. Aku masih ada urusan. Aku pulang dulu. Nikmati aja waktumu. Terakhir kali, di pesta kakak Jiang aku juga terbelalak. Seseorang gagal merayu pria tua. Bahkan kakak Jiang dan pamannya tidak dilewatkan. Sungguh suka semua umur ya. Yang kamu maksud Meng Xiaobao kan? Aku bilang dia hari itu kenapa pergi cepat-cepat? Kakak Jiang tidak senang, ternyata begitu. Ya ampun, sekelas dengan orang seperti itu, kita sungguh sial. Nama baik sekolah jadi kotor karenanya. Kamu sakit apa sih? Lidah kepanjangan sampai melilit otak kecil? Bikin cerita ngawur di sini? Kenapa? Perbuatanmu sendiri? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab? Dasar wanita tidak sopan. Hari ini aku akan mengajarimu atas nama ibumu. Boleh juga. Meng Xiaobao berani memukulku. Gimana? Hipoglikemiaku kenapa datang pas begini? Kamu. Kamu yang pura-pura jatuh? Ya, aku tidak menyentuhmu. Kalian semua melihatnya. Hei, cepat, panggil ambulans, hubungi keluarganya. Ada yang dipanggil paman. Halo, apakah ini orang tua Meng Xiaobao? Dia pingsan di lapangan olahraga. Baik, kami sekarang mengantarnya ke rumah sakit. Xiaobao jangan sampai kenapa-napa, perutnya masih mengandung anak keluarga Huo kita, kamu ini ya. Padahal tahu dia hamil masih membiarkan dia capek-capek di sekolah. Bagaimana keadaan istri saya? Tidak ada masalah besar. Hanya pingsan karena gula darah rendah, istirahat sebentar saja sudah cukup. Aduh, syukurlah dokter. Bagaimana dengan bayinya? Direktur Huo bayi ini. Dokter tidak bilang apa-apa, berarti tidak apa-apa. Xiaobao masih kecil kehamilannya. Jangan terlalu memberinya tekanan. Iya. Kamu benar, kita lihat Xiaobao. Aduh, jangan bergerak dulu. Yang paling penting sekarang adalah istirahat. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ke Qingzhou. Benar, kata ibu. Jangan lupa, perutmu masih ada bayi. Betul. Aku masih hamil. Dia baik-baik saja. Hampir saja ketahuan. Benar, sekali berbohong harus ditutupi dengan 100 kebohongan. Syukurlah kalian berdua ngobrol saja. Aku tidak mau mengganggu kalian. Aku pergi. Om, Baru sehari nggak ketemu, udah bikin khawatir aja. Menjadi wanita dari pria kaya raya enak ya. Wah, tinggal swipe kartu hitam ini, barang-barang ini kayak gratis. Apa yang kamu pikirkan? aku sedang berpikir.
pernikahan ini palsu, anak di perut ini juga palsu. Kalau ini ketahuan keluarga Huo, Om pun nggak bisa melindungiku kan? Jangan terlalu banyak berpikir. Bukan kamu yang memaksa mereka memberi uang, masa disebut menipu? Meng Xiaobao, ternyata begini cara kamu dapat uang. Akhirnya aku pegang buktinya. Tunggulah aib dan kehancuranmu. Pak Huo, saya adik tingkat langsung Anda. Dulu saya sudah sangat mengagumi Anda. Melalui kerja bersama kali ini, saya semakin kagum pada Anda. Bolehkah saya tetap di sisi Anda? Tenanglah, saya tidak minta apa-apa. Suami, aku cuma mau antar dokumen. Kok sudah ketemu adegan seru begini? Sepertinya pesonamu masih terlalu besar. Kamu harus berintrospeksi diri. Pak Huo, Anda sudah menikah? Seperti yang kau lihat. Aku tidak ingin istriku salah paham. Belum pergi? Dadah. Ternyata kau cukup populer ya. Apa kau marah padaku karena menghalangi rejeki pacarmu? Kau benar. Membosankan. Kalau aku tidak mau orang lain menghalangi rejeki asmaraku. Kalau begitu, mulai sekarang. Aku harus lebih ketat padamu. Tak usah repot, Om. Aku pasti menjaga diri. Dokumen dari rumah sudah kuantar. Aku pergi dulu. Dadah. Melihat orang lain menyatakan cinta pada Om, kenapa aku merasa tidak senang? Kapan aku merasa Om lebih penting daripada kakak senior? Xiao Bao. Tunggu sebentar. Kamu ada apa, Mas? Tentang acara pesta itu. Aku ingin minta maaf padamu. Pamanku memang seperti itu. Kalau dia mengatakan sesuatu yang keterlaluan, aku mewakilinya minta maaf padamu. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Tidak. Kalau aku terus dekat dengan Mas Jiang, Mas pasti akan cemburu lagi. Kamu adalah Wanzi, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku adalah penggemar setiamu. Kamu adalah Mas Jiang? Iya, aku. Mas, tentang masalah ini, bisa tolong rahasiakan? Aku janji, tidak akan bilang siapapun. Tapi, karena aku adalah penggemar setiamu, besok bisakah aku traktir makan? Hanya kita berdua? Sepertinya tidak nyaman. Aku juga mengundang orang lain. Tenang saja, aku akan serius menangani ini. Baiklah. Halo. Aduh, terlalu antusias. Ketika kamu... Xiao Bao. Kak, hari ini ulang tahunmu? Bukan ulang tahunku. Tapi, ini hari yang lebih penting dari ulang tahun. Apa maksudmu? Xiao Bao, aku sudah lama menyukaimu. Sejak hari pertama aku melihatmu, aku sudah suka padamu. Maukah kamu jadi pacarku? Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Keluarga, karakter, atau usia? Semua itu bukan masalah. Masalahnya adalah dia adalah bibimu. Paman, Om, aku bisa jelasin iya. Panggil aku apa?
suami. Xiao Bao, kamu panggil dia apa? Hei, keponakanku tidak dengar jelas. Coba panggil sekali lagi. Manis. Keponakan. Xiao Bao menikahi pamanku. Kalian beda belasan tahun. Aku nggak percaya. Tadi kan kamu sendiri yang bilang, usia bukan masalah. Ayo keponakan. Panggil bibi. Tidak. Tidak. Kalau begitu, jangan lupa, hidupmu yang mewah sekarang. Siapa yang memberimu? Mau jadi keponakan yang patuh atau memaksaku bersikap tegas? Pikirkan sendiri. Kalau aku sudah tahu dari dulu, andai Wanzi adalah dia. Lepaskan aku. Aku tidak akan ikut denganmu. Om, tenang dulu. Sebenarnya aku bisa menjelaskan. Kenapa tadi tidak menjelaskan? Sekarang, sudah terlambat. Kamu pilih dia atau aku? Aku tidak bilang akan memilih dia. Berarti pilih aku. Heh. Kamu tahu, kakak senior Jiang, sepertinya, menyatakan cinta pada Meng Xiaobao. Ah, wanita itu apa hebatnya? Padahal mereka berdua jauh berbeda. Untung tidak jadi. Kalau tidak, kita yang patah hati iya. Meng Xiaobao kelihatannya tidak sopan. Kalian membicarakan aku? Ayo, cepat pergi. Kamu memang hebat ya, tapi semua rahasia ini sepertinya sudah aku ketahui. Ada apa kau menghalangiku di toilet bilang mau kasih tahu rahasia? Apa aku harus berterima kasih? Jangan sombong di sini soal kamu pura-pura hamil untuk menipu, pasti kamu rahasiakan dengan baik, kan? Kalau rahasia ini aku sebarkan kemana-mana. Coba saja. Apa kamu nggak bisa pakai otak udangmu? Hal sekecil ini masa aku sendiri bisa rahasiakan? Kamu bilang aku cari sultan? Nah, coba mati kau. Apa nyawamu kuat? Kamu. Berani-beranilah jangan buat aku meremehkanmu. Kalau nanti kau jadi tikus got yang dibenci semua orang, mungkin bukan aku. Dia tidak takut, dia tidak takut. Mana mungkin, dia jelas menipu, beraninya dia segitu. Kembali sini, bilang jelas-jelas. Baru saja bertemu sudah kepikiran dia. Mau telepon dia? Telepon sekarang. Ada apa? Kabar baru dari bandara penerbangan Nona Shen tertunda. Anda sudah menunggu 2 jam. Sebaiknya istirahat dulu. Aku tutup dulu. Ada urusan. Kupikir kamu tidak akan peduli padaku lagi. Ada rencana apa setelah pulang? Apa tidak betah di luar negeri? Meskipun di luar negeri enak, tanpamu juga tidak enak. Kingzu, bisakah kita seperti dulu lagi? Aku sudah menikah. Apa karena aku? Aku keberatan. Aku lebih tidak mau istriku keberatan. Urusanmu setelah pulang akan kuatur dengan bantuan orang. Jangan coba-coba lagi yang lain padaku.
Xiao Bao, Kemana kamu tadi malam? kamu peduli padaku? Iya, peduli padamu juga peduli pada diriku sendiri. Kalau kamu punya wanita lain, bilang saja, lebih awal aku tidak akan mengikatmu. Statusmu sebagai Nyonya Huo tidak akan hilang. Kingzu, siapa adik yang satu ini? Orang bilang imut, di depan seksi tidak berarti apa-apa. Ternyata pria tua juga suka yang begini. Baik, aku sudah tahu jawabannya. Aku pergi sekarang. Aku pergi, biar kalian berdua leluasa. Hei, Kingzu, bukannya kamu bilang akan menemaniku lihat-lihat perusahaan? Xiao Bao masih hamil. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku lihat bagaimana kau menanganinya. Aduh, Xiao Bao. Syukurlah tidak apa-apa. Kingzu, aku sudah memarahinya. Kalian berdua kenapa bertengkar? Ada apa ceritakan pada nenek-nenek akan mendukungmu. Tanyakan saja padanya. Urusan kami suami istri selesai sendiri. Jangan merepotkan nenek. Kabur dari rumah. Berani ya? Pak Tua, lepaskan aku. Jelas-jelas kau yang berselingkuh. Beraninya kau menuduhku. Pak Tua, hari ini akan kuperlihatkan padamu. Apakah aku benar-benar Pak Tua? Kalau kau berani ribut lagi, aku panggil nenek. Lain kali kalau berani kabur lagi. Nggak akan seperti hari ini gampang aja aku lepasin kamu. Padahal, kamu sudah punya yang di piring masih ngincar yang di panci. Cemburu ya? Enggak. Bukan seperti yang kamu kira. Soal dia, aku akan ceritakan semuanya dengan jujur. Masih marah? Bangun dan makan. Xiao Bao. Ini aku, Xiao Bao. Xiao Bao. Ini aku, Xiao Bao. Sudah lama tidak melihatmu. Bagaimana kabarmu? Tanpamu, aku baik-baik saja. Kamu baik, ayah jadi tenang. Kalau begitu, kamu bisa pergi sekarang. Tapi ayah tidak baik-baik saja. Kamu baik atau enggak bukan urusanku. Xiao Bao. Xiao Bao, ayah tahu salah. Semua ini salah ayah. Ayah minta maaf padamu. Seharusnya tidak meninggalkanmu, tapi aku sudah mendapatkan ganjarannya. Dokter bilang aku menderita leukemia. Jika tidak ada transplantasi sumsum tulang, aku tidak akan hidup lama. Xiao Bao, kamu tidak akan meninggalkan ayah, kan? Sungguh, Tuhan itu adil. Apa? Tidak membiarkanmu berbuat jahat selama 1000 tahun. Jika engkau datang dengan niat mencari saya untuk transplantasi sumsum tulang, maka kau bisa pergi jauh-jauh. Aku tidak bisa melakukannya. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Sejak hari itu, kita sudah memutuskan hubungan ayah anak. Kamu yang egois seperti ini, sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Xiao Bao. Xiao Bao. Tuan Huo, Nyonya sudah tiba di sekolah dengan selamat, hanya ada sedikit insiden di perjalanan. Insiden apa? Ayah Nyonya menemuinya, tapi Nyonya sudah mengatasinya. Pastikan dia aman. Baik, Tuan Huo. Kingzu, terima kasih sudah memberiku pekerjaan. Aku traktir kamu makan hari ini. Kita sudah lama tidak makan bersama. Pergi ke restoran favoritmu lagi. Saya masih harus menjemput istri saya untuk makan malam. Saya tidak berniat merusak. Maksud kalian, hanya makan bersama sebagai teman biasa, juga tidak boleh. Lain kali dengan istri saya. Kingzu, hari ini tidak bisa. Saya agak hipoglikemia. Badan tidak enak jadi minta pulang lebih awal. Saya ada rapat. Keluar.
King Zhou, apa kau benar-benar tidak menginginkanku lagi? Ulangi sekali lagi. Keluar. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Kau hanya milikku. Semua yang merebutmu pantas mati. Aku tahu pria tua tidak bisa diandalkan. Apa salahku memperlakukanku seperti ini? Cerai. Harus cerai. Meng Xiaobao, kau bilang kau melamun di kelas itu sudah biasa. Malah terang-terangan main HP, membuat kebisingan, mengganggu belajar teman sekelas. Sebenarnya kau mau apa? Apa ada pria yang mengirimimu, pesan menggoda lagi? Kau tidak punya bukti untuk memfitnah muridmu sendiri. Lalat tidak akan hinggap di telur yang retak. Murid dengan reputasi buruk sepertimu, aku juga tidak mau. Bukan kamu yang tidak mau murid sepertiku. Melainkan, kamu tidak pantas sama sekali menjadi guruku. Cantik, mau kemana? Kebetulan, aku bisa antar kamu, aku kasih harga miring. Ke rumah sakit, kebetulan lewat? Rumah sakit ya? Kebetulan. Aku kasih setengah harga, ayo naik. Ma, sebentar lagi aku ke rumah sakit ketemu ibu. Awalnya ini memang penipuan. Masa aku bisa percaya? Huo Qingzhou, aku berikan kebebasan padamu. Hei, adik sudah bangun? Ini di mana? Bukannya aku harus dibawa ke rumah sakit? Rumah sakit. Rumah sakit mana ada seru seperti di sini? Di sini di pinggir hutan, lebih seru. Mau apa kau? Aku sedang hamil loh. Jangan macam-macam ya. Suami, tolong. Target perusahaan tahun ini adalah mewujudkan di bidang energi baru. Suami, Sedang hamil? jangan mendekat. Aku dibayar untuk bekerja. Masa peduli kau hamil atau tidak? Segera cari lokasi Xiaobao. Siap, mengerti? Aduh. Aduh, dasar perempuan nakal. Kau menendangku lagi? King Zhou, mau kemana? Kudengar rapatnya terhenti. Ada masalah? Bukan urusanmu. Lakukan saja urusanmu sendiri. Hei, aku hanya peduli padamu. Tidak pernah ada hal yang bisa membuatmu sekacau ini. Kamu tidak perlu tahu. Jangan ganggu aku. Bantuan terbesarmu untukku. Tidak kusangka Meng Xiaobao di hatimu ternyata sudah menempati posisi yang begitu penting. Sayang, kamu tidak akan bisa mengejarnya. Nona Sen, saranmu sudah aku pertimbangkan. Tapi uangmu itu tidak cukup untuk membuatku bekerja untukmu. Aku bisa mempertimbangkan memberimu sebuah rahasia besar Meng Xiaobao. Pura-pura hamil untuk menipu pernikahan? Tentu saja benar sekali Nona Shen, jangan sia-siakan informasi yang kuberikan. Bahkan surga membantuku. Meng Xiaobao, mimpi menjadi nyonya besarmu harus sirna. Lari, di tempat terpencil ini, kau mau lari kemana? Anak kecil macam kamu? Lihat kulitmu yang mulus, tak kira kau berani tendang gua, kau cari mati, awalnya gua mau bersikap lembut padamu. Lihat saja, hari ini gua akan mempermainkanmu sampai mati. Gua perdaya kau sampai mati. Om,
Kenapa kamu? Kamu yang menyelamatkanku. Jangan bicara dulu. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Ayo. Tidak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Sudah saatnya begini masih keras kepala. Kita akan segera bercerai. Ini tidak pantas. Siapa bilang akan bercerai? Hubunganmu dengan Onashen pasti sangat baik ya. Ternyata kita juga seperti itu. Segera akan berakhir. Dia memberitahumu? Jangan pedulikan siapa yang bilang. Aku tidak akan menghalangi kalian berdua. Diam. Pergi ke rumah sakit dulu. Urusan lainnya biar aku yang urus. Kalian bukan anak-anak lagi. Mogok dan menolak di antar sopir, pasti tidak akan terjadi hal seperti ini. Jika anak-anak bersama denganmu, dan terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Sebenarnya, dia. Ibu. Xiaobao sekarang perlu istirahat. Keluarlah dulu, Bu. Setelah hasil pemeriksaan dokter keluar, kita bicarakan nanti. Tidak telat. King Wan, ternyata kamu. Tante, lama tidak bertemu. Tante masih anggun dan cantik seperti biasa. Aduh, kamu ini ya, pandai bicara manis untuk membuat tante senang. Ah, dulu kalau saja King Zhou yang menikah denganmu, betapa bagusnya. Tante, jangan berkata seperti itu. King Zhou sekarang kan sudah ada yang menemani, bukankah itu baik? Ah, mana dia menemani King Zhou? Yang benar King Zhou menemaninya. Seharian seperti tidak punya otak. Kalau bukan karena dia, anak dalam perutnya, aku tidak akan mengakuinya. Ah, Meng Xiaobao hamil ya? Tapi waktu itu aku dengar dia telepon dengan temannya. Bilang sesuatu tentang hamil palsu untuk menipu pernikahan. Tante. Kamu bilang apa? Maaf, mungkin aku salah dengar. Jangan dianggap serius. Tante, coba periksa. Kan kamu tahu, aku cuma dengar sepintas. Tidak. Aku harus lihat sendiri. Kalau ini benar King Zhou, jangan sampai menikahi istri seperti itu. Hei, Tante, jangan gegabah. Nanti malah menimbulkan kecurigaan. King Zhou sekarang sama Meng Xiaobao sudah tergila-gila. Sebaiknya kita selidiki dulu secara diam-diam. Kalau benar hamil, tidak perlu sampai ribut. Kalau pura-pura hamil untuk menipu, ibu bisa diam-diam menanganinya. Orang jahat itu. Aduh King Wan, ternyata pikiranmu lebih matang. Kami akan kirim orang untuk menyelidiki. Aku temani. Bu, Jangan panggil aku ibu. Kamu tidak pantas masuk ke keluarga Huo. Buka mata dan lihat barang ini. Dasar penipu, sudah berbulan-bulan hamil, perutnya sama sekali tidak kelihatan. Kirain kamu masih muda jadi belum kelihatan, tapi ternyata kamu tidak hamil sama sekali. Mau naik derajat karena punya anak, lihat dulu kemampuanmu sendiri. bukan begitu Bu, Kamu cuma mau uang, kan? Ini 20 juta, ambil, cepat cerai dari King Zhou, kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Xiaobao bukan penipu. Semua itu aku suruh dia lakukan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu bisa memberinya uang untuk pergi. Aku juga bisa memberinya uang untuk tetap tinggal. Kalau ada masalah, hadapi aku. King Zhou, kamu mau membuatku marah sampai mati? Kalian berdua ternyata bersekongkol menipu kami. Bukan siapa yang hamil lalu bisa menjadi Nyonya Huo. Bisa atau tidak masuk ke pintu keluarga Huo, aku yang putuskan. Ada masalah lain, Ibu? Kak, kalian jangan bertengkar lagi. Aku bisa pergi. Kamu tidak boleh pergi. Aku pergi. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf. Memang, saat itu aku butuh uang. Kamu butuh seseorang. Kita memang saling suka sama suka. Sampai sekarang, siapapun tidak ingin melihat ini. Tapi, aku juga harus bertanggung jawab. Semuanya sudah aku selidiki dengan jelas. Supir yang mengemudi juga sudah ditangkap di pihak Shen Qingwan. Aku akan membereskannya dengan bersih. Aku dengannya hanya masa lalu. Aku dan kamu yang punya masa depan. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Aku ingin tenang sebentar. Baik. Asal kamu tidak pergi, aku beri kamu waktu. King Wan, lagi-lagi kamu.
Terima kasih sudah memberitahuku waktu itu Meng Xiaobao pura-pura hamil. Dia memang punya niat buruk. Kalau begitu, Tante, kamu sudah menangani masalah ini. Jangan tanya, King Zhou melindunginya seperti melindungi anak sendiri. Untuk sementara ini, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ayah dari anak dalam perutku hanya bisa Huo Qingzu. Bagaimana kalau kita membalas dengan cara yang sama? Tante, aku ingin, beberapa waktu lagi, aku akan memberimu kejutan. Benarkah? Ya, aku tidak akan membohongimu. Qingzu, kamu jarang mau datang makan bersamaku. Aku sangat senang. Kamu yang mengirim foto kita ke Xiaobao? Kamu juga yang menyuruh orang menghinanya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apa ini untuk menginterogasi? Kamu jelas lebih dulu mencintaiku daripada dia. Kenapa kamu berubah begitu cepat? Dia adalah istriku. Tentu saja aku mencintainya. Lalu bagaimana jika nanti dia bukan lagi? Mengancamku? Karena kamu sudah berkata, sampai segitunya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Minumlah anggur ini. Mulai sekarang kita berpisah baik-baik. Baik. Qingzu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Qingzu, kamu sudah mabuk. Biar aku antar kamu istirahat. Apa yang kau lakukan padaku semalam? Qingzu, kamu salah paham. Semalam kamu mabuk. Aku antar kamu ke kamar. Kamulah yang memaksaku untuk tetap di sini. Dia bilang di hatimu sebenarnya ada aku. Semua itu hanya kata-kata marah. Pergi. Qingzu, semalam kita sudah berhubungan. Itu fakta yang tidak bisa disangkal. Omong kosong. Ini semua jebakanmu. Aku bilang, sebentar lagi, ada yang akan mengantarmu obat. Sebaiknya, kau minum obat itu. Huo Qingzu, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Bagus sekali, Shen Qingwan kaulah yang benar-benar hamil anak keluarga Huo kita. Apa yang kamu katakan? Gadis baik dari keluarga mana yang menggoda suami orang? Shen Qingwan tidak tahu malu. Kamu sudah setua ini ikut-ikut bicara sembarangan. Dulu aku dan Ayau sudah merasa dia bermasalah. Mau mengandalkan kehamilan untuk menikah ke keluarga Huo kita. Tidak mungkin. Ibu dia, Meng Xiaobao, yang pura-pura hamil menipu pernikahan harusnya diusir dari keluarga Huo. Tidak perlu kau usir. Aku sendiri yang akan pergi. Xiaobao, kaulah menantu cucu keluarga Huo kami. Jangan pergi kemana-mana. Aku bisa menjelaskan. Tidak usah. Apa kebenaran masih penting? Aduh, cepat kejar. Kakak senior, apakah kau bisa mengantarku? Tentu saja bisa. Berani-beraninya kau mengantar? Coba saja. Xiaobao. Kau berani pergi? Xiaobao bebas. Apa yang tidak berani? Paman, kami pergi dulu. Wah, ganteng banget. Iya, ganteng ya. Kok ada pria seganteng ini? Nyonya Huo suamimu ada di sini. Mau kemana? Tadi dia panggil dia apa? Nyonya. Astaga, aku tidak salah dengar, kan? Pak Huo adalah pria kaya yang diincar Meng Xiaobao.
Aku bukan istrimu. Kami akan segera bercerai. Selama kita belum bercerai, kau tetaplah istriku. Yang lain harus minggir. Apa urusan kalian? Semua minggir. Semua bubar. Lepaskan aku. Aku sungguh ada urusan. Urusan magang? Aku sudah dengan sekolahmu menandatangani perjanjian kolektif. Kau hanya bisa ke perusahaan Huo. Kecuali kau tidak ingin lulus. Kamu nggak punya akal ya? Aku cuma ingin jauh darimu. Soal kamu tetap di sisiku. Meski kamu menangis, aku tidak akan mundur. Paman, bisakah kamu menghormati Xiao Bao? Dia adalah murid yang punya perasaan, bukan boneka. Kamu berani bicara soal hormat? Mengingini istri pamannya sendiri? Masih bicara soal hormat? Cukup, aku ikut kamu. Xiao Bao, jika kamu tidak mau, katakan saja, aku akan membantumu dengan segala cara, meskipun orang itu adalah pamanku. Huo Qingzu. Kak Jiang, terima kasih. Kita tidak bisa bersama. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Aku tahu sekarang kamu nggak mau bicara soal perasaan. Kalau begitu kita bicara tentang kerja. Posisi magangmu adalah asistenku. Aku bawa kamu lebih awal untuk mengenal lingkungan kerja. Ada masalah? Xiao Bao, selamat datang magang di perusahaan. Kalau ada yang nggak kamu mengerti, bisa langsung tanya padaku. Ini pengaturanmu? Urus saja urusanmu. Aku sengaja menempatkan di seberang mejaku sebuah meja untukmu. Mulai sekarang kamu bekerja di sini. Semua sumber daya yang kamu butuhkan akan aku berikan padamu. Ini adalah hak istimewa, Nyonya Huo. Kalau begitu, bukankah aku setiap hari harus duduk di seberangmu? Aku tidak suka seperti ini. Nah, Kamu suka yang seperti apa? Maaf, aku bisa menyuruh orang untuk mengatur ulang. sudahlah. Kamu tidak akan mengerti. Tidak apa-apa. Lagi pula, waktu kita bersama ke depannya masih panjang. Aku akan perlahan mengubahnya menjadi seperti yang kamu suka. Ini pegang. Kantor ini, kamu bisa keluar masuk kapan saja. Baik, Pak Huo. Kalau tidak ada hal lain, aku permisi dulu. Besok aku akan datang tepat waktu. Baik, aku antar kamu makan dulu. Tunggu aku di bawah. Aku ambil mobil. Ayam hutan tetaplah ayam hutan. Tidak akan pernah jadi burung phoenix. Meng Xiao Bao, kamu membawa ibu yang sakit dan ayah yang suka judi. Jangan-jangan kamu pikir dengan menikah ke keluarga Huo, bisa mewujudkan impianmu? Apakah nasib bisa berubah? Aku tidak tahu. Tapi aku bisa lihat. Kamu cukup tersinggung. Kamu masih mau main fitnah. Kamu percaya tidak kalau aku dorong ini? Anakmu benar-benar hilang? Paman tidak hanya tidak akan menyalahkanku, malah akan memuji aku. Kau memang kejam. Meng Xiao Bao, jangan terlalu senang dulu. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Bagus kau, gadis nakal. Ternyata di sini. Aduh, lihat-lihatlah. Seluruh tubuh ini penuh barang branded. Memang kaya ya. Mau apa kau? Apa? Gue tiap hari ngurusin bapak lo yang gak berguna. Setidaknya lo harus kasih gue uang lelah lah. Kasih gue uang 5 juta. Ambil uangnya, gue pergi. Yang sakit bukan ayahku, lo juga sakit parah. Lo. Anak sialan. Berani lo ngomong gitu sama gue. Gue bilang ya, hari ini lo kasih uang atau enggak. Kalau enggak kasih, gue enggak bakal bikin lo enak. Apa-apaan? Siang bolong tarik-tarikan? Pergi, bukan urusan lo. Lepaskan dia. Jangan mendekat. Pergi.
Letakkan pisaunya, jangan bergerak. Minggir, bukan urusan kalian. Awas, gua bunuh dia. Siapa yang maju, gua tusuk. Minggir, pergi sana. Lepaskan aku. Ayah, Xiao Bao ayah akhirnya bisa melindungimu. cepat panggil ambulans. Ayah jangan tidur. Aku setuju, Sumsum. Tulang. Aku sudah setuju kasih ayah. Ayah Xiao Bao. Cepat, tolong mobil. Xiao Bao. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Untung dibawa ke sini tepat waktu, operasinya sukses, saat ini tidak ada bahaya jiwa. Tapi pasiennya menderita leukemia. Perlu transplantasi sumsum tulang, kamu bisa melakukan tes kecocokan. Syukurlah. Kamu cuci dulu di toilet depan, darah di bajumu, nanti menakutkan kalau pulang. Baik, terima kasih dokter. Kenapa kamu baru datang sekarang? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Aku bilang sama kamu, anak yang ada di perutku sekarang tidak akan ada hubungannya dengan kamu. Anak itu milikku. Kamu tidak boleh melahirkannya untuk orang lain. Ternyata anak di perut Shen Qingwan itu bukan milik Mas. Pergi sana, anakku. Aku ingin dia pakai nama siapa, terserah aku. Kembalilah ke tempat asalmu. Hari ini aku bunuh kamu. Hentikan. Kamu ini laki-laki apa? Bahkan perempuan dan anakmu sendiri kau pukul. Aku bilang, kalau kau bergerak sedikit saja, aku akan mengantarmu ke kantor polisi. Meng Xiao Bao, kenapa kamu? Shen Qingwan, jangan takut. Selama aku ada di sini, aku tidak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Hei bocah, aku habisi kamu. Shen Qingwan, kenapa kau diam saja? Cepat telepon polisi. Hari ini kau beruntung. Bagian yang terluka jangan kena air. Dan jangan lupa oleskan krim anti bekas luka. Wajah secantik ini, kalau rusak, jadi jelek. Meng Xiao Bao, kenapa kau membantuku? Padahal aku sangat jahat padamu. Bahkan ingin merebut Huo Qingzu. Seharusnya kau membenciku. Perempuan saling membantu. Ngomong-ngomong, selain status sebagai saingan cinta, pada dasarnya kau masih ibu hamil. Aku tidak tega melihatmu dalam bahaya. Kamu sudah tahu? Anak ini bukan milik Huo Qingzu. Kau bisa saja memberitahunya kebenaran. Kalau karena hal ini bisa memisahkan aku dan Mas, hubungan kami hanya segitu saja. Ngomong-ngomong, menurutmu, hubungan yang dibangun dengan kebohongan, apakah bisa bertahan lama? Baiklah, aku masih harus cari donor sumsum tulang untuk ayahku. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu kenapa? Malah menangis. Aku benci. Jangan menangis. Pak Huo, jadwal Anda hari ini adalah rapat Dewan Direksi jam 3 sore. Hei, Huo Qingzu. Ku beri kamu waktu 20 menit. Jika kamu tidak menemukanku, aku akan membunuhnya. Bunuh. Apa maksudnya? Apa yang kau lakukan pada Xiao Bao? Sakit sekali. Shen Qingwan, kamu? Hei. Pak Huo. Dalam radius 5 km, kami sudah menyiapkan cukup banyak orang. Kami akan berusaha sekuat tenaga mencari jejak istri Anda. Apapun caranya, kamu harus menemukan Xiao Bao untukku. Jika tidak ketemu dalam 5 km, cari dalam 25 km. Jika tidak ketemu dalam 25 km, cari dalam 50 km, cari sampai ketemu. Siap?
Cari secara terpisah. Tuan Huo. Paman, jika terjadi sesuatu pada Xiao Bao, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Huo, sudah ketahuan Nyonya ada di sini? Kejutan. Om, apa aku cantik begini? Sudah kubilang ini ide buruk. Dengan begini baru bisa lihat Huo Qingzu peduli atau tidak padamu. Layak dipercaya seumur hidup atau tidak. Kalian berdua bekerja sama. Membohongiku. Permainan penculikan, seru? Maaf, Om. Aku tidak akan berani lagi. Tidak akan ada lain kali. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Kalau tidak, aku tidak yakin apa yang bisa aku lakukan. Sudah kubilang, tanpa izinku, kamu tidak boleh, dengan cara apapun, meninggalkan duniaku. Om, kamu baik sekali. Meng Xiaobao, aku mengembalikan Huo Qingzu padamu. Masih lihat, kita berdua sudah tidak ada harapan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Om, aku cinta padamu.